Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bakti Gunawan, Widisuara P4TK PBL Medan. Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita kali ini adalah tentang penggunaan Chemilink untuk membuat program Pocket. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita perhatikan job sheet yang akan kita kerjakan. Job sheetnya adalah lanjutan dari job sheet yang sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan dulu job sheet yang ada, kira-kira bagian mana yang memungkinkan untuk dilakukan program Pocket. Kalau kita lihat di sini terdapat lingkaran ya dengan diameter 20 dan tembus sampai ke bawah ya. Jadi menurut saya ini memungkinkan ya, lubang yang ini diameter 20 ini memungkinkan untuk dilakukan program Pocket. Ada juga 3 buah lubang yang lain ya dengan diameter 10 mm. Ini juga memungkinkan juga sebenarnya. Tapi yang pasti adalah ketika membuat program Pocket, ukuran pocketnya itu harus lebih besar daripada tool yang digunakan. Kalau pocketnya berbentuk lingkaran dengan diameter 20 ya harus lebih kecil tool yang digunakan. Kali ini kita akan menggunakan tool berdiameter 10 mm. Nah Bapak Ibu sekalian, kita buka kembali Mastercam kita ya. Bapak Ibu sekalian, di sini sudah dilakukan pemrograman phasing ya. Kita lanjutkan saja untuk program Pocket. Langkah pertama, klik kanan di sini, kemudian klik Mill Toolpad, kemudian Pocket. Ya, di sini akan muncul dialog pemilihan Pocket ya. Melalui Select Pocket Chain. Kita pilih saja C-plane ya. Kita pilih simbol ini, simbol chain. Kemudian kita klik ya, mana yang akan dijadikan program Pocket, tentunya lingkaran dengan diameter 20 ini. Kita klik. Saya memilihnya arahnya searah jarum jam. Saya ganti arahnya nih ya. Reverse. Kalau sudah, kita klik OK. Maka akan muncul pengaturan toolpad untuk program Pocket. Pada menu tool type, pastikan tentunya adalah Pocket. Kemudian pada tool ya, pada tool kita menggunakan tool yang berdiameter 10 ya. Ini kebetulan sudah ada. Jika ini belum ada ya buka dari Select Library Tool lagi. Ini pastikan di sini tool diameter 10. Ini kita jadikan dengan tool nomor 2 ya, tool nomor 2 dengan data tool juga nomor 2. Bitrate-nya kita rancang 800 mm per menit. Spindle shifter-nya 2500. Pulang rate-nya 150 ya. Rapid retract-nya kita centang, artinya ketika retract gerakannya adalah G00. Holder kita abaikan dulu. Cut parameter. Di sini mesin direction-nya ada 2 pilihan, climbing dan konvensional. Kalau climbing, arah gerakannya ke kanan seperti contohnya, berputarnya searah jarum jam toolnya, sehingga ada yang mengatakan bahasanya ini nyangkol ya, pemekanan nyangkol atau pemekanannya searah. Kalau konvensional itu seperti ini, gerakannya ke kiri misalnya, arah putaran searah jarum jam, jadi chip itu terbuang keluar. Jadi ini yang dikatakan dengan pemekanan berlawanan arah. Pada mesin konvensional direkomendasikan bentuk yang seperti ini. Namun untuk di CNC bisa dipilih mana yang disesuaikan. Saya pilih yang climbing. Saya merekomendasikan bentuknya adalah climbing ya untuk pemakanannya. Pocket tipenya di sini ada pilihannya. Ada standar, ada phasing, ada echelon phasing,
ada reimagining, dan ada open ya. Karena pocket kita bentuknya tertutup, maka saya pilih standar ya, tertutup. Ini pengaturan untuk peninggalan ukuran dalam ukuran dinding dan lantainya. Ini kalau ada program finishing sebaiknya ini diberikan penyisaan ukuran. Jika tidak usah. Nah, Bapak Ibu sekalian, berikutnya pada menu roughingnya di sini ada pilihan, ada metodenya, ada zigzag, konstan, operal spiral, paralel spiral, dan seterusnya. Saya pilih yang terus spiral karena bentuknya lingkaran ini ya, arahnya bagus ya, seperti lingkaran. Saya pilih terus spiral. Step oper presentasi saya abaikan dulu ya, ini bisa diatur ya. Kemudian entry motion. Entry motion itu adalah gerakan ketika masuk. Kalau di off-kan ya tidak, dia langsung menusuk ke dalam, ke bawah. Kalau ramping dia turun sambil bergerak ya, mereng seperti ini. Kalau helix, gerak turun sambil berputar. Saya pilih yang helix, saya aktifkan bentuk entry motionnya adalah helix. Finishingnya ya, nah ini tadi sebetulnya ya, kalau tadi kita sisakan ukurannya ya, sebaiknya kita sisakan yang tadi ya. Coba saya buat lagi ya cut parameter. Nah ini saya sisakan aja 0,1 ya untuk cut parameternya. Kemudian di finishingnya ya, ini ada proses finishingnya ya di sini ya. Di sini finish outer boundary. Finish outer boundary itu finish untuk bagian kelilingnya. Nah, kalau gitu ini floornya saya nolkan saja, tapi di wallnya saya lebihkan 0,1. Tujuannya kenapa? Karena ada finishingnya di sini untuk finish outer boundary ya. Jadi setelah dia membuat kantong, dia akan bergerak mengelilingi kantongnya itu untuk finishingnya. Makanya saya sisakan 0,1 bagian dindingnya untuk finishing ini. Lead in, lead out. Lead in, lead out ini gerakan masuk ya. Karena dari dalam saya matikan saja. Saya tidak ada gerakan lead in dan lead out. Beda kalau dari luar saya akan aktifkan. Depth cut. Depth cut saya aktifkan pemakanan setiap penambahan kedalaman 0,5 mm, dan saya buat pengaturannya keep tool down agar setiap penambahan pemakanan tool tidak perlu naik ke atas, langsung menambah kedalamannya. Breaktube saya abaikan. Linking parameter clearin saya aktifkan 50 mm. Retract-nya saya ganti absolute 10 ya. Ini sudah saya terangkan sebelumnya ya. Pada sisi sebelumnya sama ya dengan proses spacing ya, pengertian retract feed plane itu sama. Feed plane-nya 5 saya kurangi. Top of stock-nya. Nah, ingat ketika proses pacing kemarin Bapak Ibu sekalian kan sudah di setting bahwasanya titik 0 benda kerja itu berada di bawah permukaan sebesar 0,5. Nah, itu sudah kita lakukan proses spacing sehingga posisi paling atas stok sekarang itu adalah posisi 0 ya, sama dengan posisi 0 pointnya untuk sumbu jet. Jadi ini kita buat 0 saja. Nah, depth-nya nah di sini. Gini, depth-nya itu benda kerja seluruhnya kan tebalnya 51 ya, sudah di pacing setengah. Jadi sebetulnya benda kerja yang sisa itu adalah tinggal 50,5. Nah, kalau mau kita buat tembus ini sebesar minus 50,5, ini sudah tembus sebenarnya, pas-pasan gitu ya. Jadi saya ingin lebih saja lah, saya buat minus 51 gitu. Kemudian apalagi yang perlu diatur, nah ini kolonnya, kolon ini diaktifkan pendingin airnya. Kalau sudah klik oke. Ya, kita melihat di sini ada garis warna biru ya. Inilah dia toolpad untuk program pocketnya.
kita lakukan simulasi ya. Simulasinya simulasi khusus untuk pocketnya saja, sehingga ini yang saya aktifkan yang ini, yang sini enggak, ini saja saya aktifkan. Saya klik backplot seperti ini, kemudian saya atur kecepatannya, saya play. Kan tidak ada tool yang keluar dari garis lingkaran itu, berarti oke ya. Ini saya okekan saja. Saya lakukan kembali simulasi untuk 3 dimensinya. Saya pandangan isometris saya buat seperti ini. Saya play kan. Nah, ini kita mati ya. Bener nggak pengaturan yang kita lakukan tadi ya? Step makan dia 0,5. Kita percepat. Ini harus tembus ya. Kalau nggak tembus berarti ada yang salah. Ini bisa kita geser-geser juga tampilannya ketika proses ya. Tekan saja scroll pada mouse-nya, tekan, kemudian digeser saja ya. Kita lihat prosesnya. Ya, tembus ya. Nah, tembus. Baik Bapak Ibu, nah, kalau saya ingin melihat secara keseluruhan, saya centang semuanya. Saya klik di sini, select all operation, tercentang semuanya ini kan. Kemudian saya simulasikan 3 dimensinya. Saya play kan. Nah, dari pacing semuanya kelihatan. Jadi keseluruhan proses yang sudah kita rancang, sudah kita lakukan akan tereksekusi, tersimulasi di sini. Ya, sepertinya sudah oke ya Bapak Ibu sekalian. Kita klik oke saja. Selanjutnya kalau kita ingin melihat, ingin memproses, mengkonversi kepada program NC-nya atau G-Code ya, kita ada, terserah kita mau semuanya atau hanya pada program Pocket saja ya. Ini saya berikan contohnya. Seandainya yang tercentang itu hanya Pocket ya, seperti ini. Kemudian kita klik ini post select operation, kita klik OK, dia akan muncul peringatan not all operation ya, diselect untuk diposting. Ada pertanyaan, apakah ingin post all? Kalau kita klik yes, maka akan terpost program pacing dan program Pocket sekaligus. Tapi kalau saya klik hanya no ya, maka yang terpost itu hanya program Pocketnya saja. Saya buat namanya Pocket misalnya, saya simpan di D misalnya ya. Oke. Nah, maka yang terpost hanya program Pocket saja. Nih kita lihat tool nomor 2 diameter 10 gitu ya. Ini kita minimasikan. Seandainya saya ulangi lagi, saya klik post operation, saya oke kan, saya klik yes ya, artinya keseluruhannya saya buat namanya pacing dan Pocket misalnya. Oke. Maka yang muncul adalah kedua program, yaitu program pacing dan program Pocket. Ini kelihatan tool 1 diameter 20. Nah, jadi yang
Ini kelihatan ya, dari sini tool 1 ini, dari sini sampai dengan sampai dengan ini yang saya tandai, saya blok ini adalah program untuk phasing ya. Ditandai di sini ada muncul T2M6, berarti ganti tool. Dari T2M6 ke bawah itu adalah program untuk pocket. Nah, Bapak Ibu, demikian saja ya penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.